Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, kembali lagi dengan Miss. Kita masih akan membahas soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Oke, di depan kalian ada soal. Seorang siswa meletakkan es batu di dalam termos berlapis logam mengkilap. Setelah beberapa jam, es tetap belum mencair sepenuhnya. Hal ini terutama karena yang A, lapisan logam memantulkan radiasi panas sehingga perpindahan panas berkurang. Yang B, logam menghantarkan panas dengan cepat keluar termos. Yang C, termos meningkatkan konduksi sehingga es tetap dingin. Yang D, lapisan logam mempercepat konveksi udara di dalam termos. Yang E, kalor jenis es sangat kecil sehingga sulit untuk mencair. Jadi jawabannya ini adalah yang A, lapisan logam memantulkan radiasi panas sehingga perpindahan panas berkurang. Jadi gunanya lapisan logam di dalam termos itu deh untuk memantulkan radiasi panas yang berasal dari luar termos sehingga panas tersebut dapat dipantulkan keluar dan di dalam termos tetap terjaga suhunya begitu. Makanya di sini dikatakan es tetap belum mencair sepenuhnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk soal nomor 2. Seorang tukang bangunan menggunakan katrol untuk mengangkat ember berisi pasir. Katrol yang dipakai adalah katrol tetap. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, katrol tetap tidak mengubah besar gaya, hanya arah gaya yang diubah. Yang kedua, usaha yang dilakukan tukang sama dengan usaha mengangkat langsung. Yang ketiga, katrol tetap memperbesar keuntungan mekanis. Yang keempat, katrol tetap mempermudah pekerjaan karena arah gaya lebih nyaman. Yang kelima, gaya gesek pada katrol membuat kerja lebih ringan. Jawaban yang benar adalah, oke, katrol tetap itu adalah katrol yang bergerak searah deh. Jadi bentuknya seperti ini. Miss punya katrol, dia bergeraknya cuma ke satu arah. Misal, digunakan untuk menarik benda ke arah atas. Oke, misalnya ada bebannya ya. Jadi dia hanya bergerak searah gitu. Ini katrolnya. Kalau kita lihat yang pertama, katrol tetap tidak mengubah besar gaya, hanya mengubah arah gaya. Apakah ini benar? Ya benar. Ini dia hanya digunakan untuk mengubah arah dan arahnya cuma searah. Kalau nggak ke atas ya ke bawah. Kemudian yang nomor 2, usaha yang dilakukan tukang sama dengan usaha mengangkat langsung. Yes, ini juga benar. Kenapa? Karena hanya digunakan satu katrol, jadi nggak ada bedanya kalau mengangkat langsung deh, gitu. Kecuali kalau ada 2 katrol, 3 katrol, ataupun lebih. Kemudian yang ketiga, katrol tetap memperbesar keuntungan mekanis. Ini jawabannya salah. Katrol tetap itu dia tidak memperbesar keuntungan mekanis, karena keuntungan mekanisnya ya satu gitu, tetap gitu deh. Jadi tidak memperbesar ataupun memperkecil. Yang nomor 3 salah. Kemudian yang nomor 4, katrol tetap mempermudah pekerjaan karena arah gayanya lebih nyaman. Ya, ini tetap benar. Walaupun usaha yang dilakukan tukang itu sama untuk mengangkat balok ini, sama usahanya dengan mengangkat langsung, tapi dia tetap mempermudah pekerjaan karena arahnya lebih nyaman. Kemudian yang kelima, gaya gesek pada katrol membuat kerja lebih ringan. Tidak, justru gaya gesek itu mempersulit atau mempersusah kita untuk menarik balok ini ke atas gitu. Jadi yang nomor 5 salah. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Opsi A. Untuk soal nomor 3, ada seorang pengendara sepeda menuruni jalan menurun tanpa mengayuh pedal. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Yang kedua, percepatan sepeda dipengaruhi oleh kemiringan jalan. Yang ketiga, jika ada gesekan udara, energi mekanik totalnya akan tetap konstan. Yang keempat, kecepatan sepeda akan terus bertambah tanpa batas jika tidak ada gesekan. Yang kelima, gaya gesek jalan berperan dalam menahan laju sepeda. Kita bahas satu persatu. Pernyataan yang pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ini tepat. Kenapa, Dek? Karena sepedanya itu bergerak menuruni jalanan. Artinya ada perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial di video sebelumnya sudah Miss bahas. Energi potensial itu berkaitan sama benda-benda yang memiliki ketinggian. Sementara energi kinetik berkaitan sama benda-benda yang memiliki kecepatan atau dia bergerak. Jadi, karena sepedanya itu tadi dari ketinggian tertentu, dia bergerak ke bawah, menuruni jalan. Jadi pernyataan nomor 1 tepat. Pernyataan nomor 2, percepatan sepeda dipengaruhi oleh kemiringan jalan. Ini juga tepat. Kenapa? Karena di kasusnya ini adalah sepeda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Apalagi kalau kemiringannya semakin miring, otomatis sepeda akan semakin dipercepat. Yang ketiga, jika ada gesekan udara, energi mekanik total tetap konstan. Salah. Jadi kalau ada gesekan udara, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekaniknya itu sudah tidak konstan. Terjadi perubahan di situ, Jadi gaya gesek udara itu sangat berpengaruh ya. Kemudian yang keempat,
kecepatan sepeda akan terus bertambah tanpa batas jika tidak ada gesekan. Ini salah. Walaupun nggak ada gesekan, kecepatannya itu bisa bertambah. Kenapa? Karena ada yang namanya energi potensial. Kalau kemiringannya semakin tinggi, nggak ada pun gesekan, itu kecepatannya juga bertambah. Ataupun ada gesekan juga kecepatannya bisa bertambah. Begitu deh. Jadi tergantung dari kemiringannya. Jadi ingat lagi, ada peran si energi potensial di sini. Jadi pernyataan nomor 4 itu salah. Yang kelima, gaya gesek jalan berperan menahan laju sepeda. Ya, benar. Gaya geseknya itu berperan dalam menahan laju sepeda. Semakin besar gaya geseknya atau terjadi pengereman, otomatis sepedanya bisa tertahan kelajuannya. Begitu. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 1, 2, dan 5. Lanjut untuk soal nomor 4, seorang siswa meletakkan 2 balok identik di meja. Satu ditumpuk di atas yang lain, satu lagi diletakkan berdampingan. Tekanan total yang diberikan kedua balok pada meja adalah, oke, di sini ada 2 buah balok identik. Identik ini artinya apa? Identik ini artinya dia mirip. Jadi masanya sama, bentuknya sama, beratnya juga sama. Jadi di soal ini dia itu ditumpuk menjadi 2 gaya. Yang pertama dia itu ditumpuk di atas yang lain. Satu lagi diletakkan berdampingan. Jadi baloknya sama deh. Seperti ini. Oke, ada 2 balok ya. Dia ditumpuknya sama. Ini balok yang pertama. Ini balok yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Dia identik. Yang kedua, dia itu diletakkan berdampingan. Oke, ini baloknya sama semua ya. Jadi ukurannya sama. Oke, kita harus tahu rumus dari tekanan itu apa. Tekanan total itu, Dek, rumusnya adalah gaya berat total. Gaya berat total atau force dibagi dengan luas alasnya. Luas alasnya atau areanya. Nah, karena di sini berat totalnya itu sama. Kenapa sama? Karena dia identik, sama-sama 2 buah balok. Maka tekanan rata-ratanya juga akan sama. Jadi kalau gaya beratnya sama, otomatis tekanannya juga sama. Jadi tidak ada lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi mau dia ditumpuk seperti apapun, apabila gaya beratnya itu sama, ya tekanannya juga akan sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Di sini ada sebuah mobil dipercepat dari 0 hingga 20 meter per second dalam waktu 10 second. Perbandingan antara gaya yang bekerja pada mobil dengan percepatan adalah, oke, kita analyze terlebih dahulu. Di soal diketahui bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan awal yaitu 0 meter per second. Artinya dia bergerak dari keadaan diam. Kemudian kecepatan akhirnya atau bertambah menjadi 20 meter per second. Ditempuh dalam waktu 10 second atau 10 detik. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara gaya dengan percepatan yang dialami mobil. Oke, ini berlaku hukum 2 Newton. Karena yang ditanyakan adalah hubungan antara percepatan dengan gaya. Dan ini juga mobilnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Kita harus tahu bahwa di hukum 2 Newton dikatakan bahwa percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Oke, jadi antara acceleration atau percepatan dengan gaya itu dia sebanding deh. Jadi ketika A-nya diperbesar, F-nya juga ikut membesar nilainya. Kemudian kita tahu A-nya dari mana, Miss? Oke, kita bisa tahu A-nya dari sini deh. Acceleration itu, percepatan itu rumusnya adalah besarnya perubahan kecepatan tiap waktu. Oke, perubahan kecepatannya berapa? Dari 0 ke 20. 20. Waktunya berapa? Waktunya 2 second. Jadi ini percepatannya adalah, ini waktunya 10. Waktunya 10 second. 20 per 10. Jadi waktunya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi ketika acceleration ini bertambah, otomatis force-nya juga ikut bertambah. Walaupun tidak disebutkan di soal acceleration-nya berapa, tapi kita bisa hitung dari apa yang diketahui deh. Di mana percepatan itu adalah kecepatan tiap waktu. Jadi antara gaya sama percepatan itu dia akan diperbesar karena dia sebanding. Jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!